Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim, beliau telah mengutip syair yang dilontarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin dzaka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Ala, ingatlah, la tanalul ilma, engkau tidak akan memperoleh ilmu illa bi sittatin, kecuali dengan 6 perkara. Ta'umbika, aku akan menjelaskannya kepadamu, an majmu'iha, tentang kumpulan hal-hal tersebut, bibayanin, dengan jelas. Zakain, kecerdasan, wahirsin, semangat, wastibarin, kesabaran, wabulghatin, biaya, wa irsyadi ustadzin, petunjuk dari guru, wapuli zamanin, dan dalam waktu yang lama. Yang pertama, kita akan bahas zakain. Zakain artinya kecerdasan. Seseorang tidak akan memperoleh ilmu tanpa adanya kecerdasan. Tentunya yang harus kita pahami betul adalah kecerdasan tidak sama dengan pintar. Kecerdasan dimiliki oleh setiap manusia yang memiliki akal sehat. Masing-masing manusia mempunyai kecerdasannya yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika ada manusia yang memiliki kecerdasan tertentu, maka ia insya Allah akan bisa dalam memperoleh ilmu tersebut. Yang kedua adalah hirsin. Hirsin adalah semangat. Tentunya dalam menuntut ilmu diperlukan motivasi. Motivasi ini sangat berpengaruh ketika seseorang berjuang dalam menuntut ilmu. Tanpa sebuah motivasi, tentunya anak-anak atau pemirsa tidak akan menjalani kegiatan tersebut dengan nyaman. Maka dari itu, senantiasa kita harus tetap menghidupkan semangat tersebut agar dalam menuntut ilmu kita mendapatkan kemudahan. Yang ketiga adalah wastibarin, kesabaran. Dalam mencari sesuatu, dalam melakukan sesuatu, hendaknya kita selalu mengaplikasikan rasa sabar. Banyak orang yang tidak sabar ketika melakukan sesuatu. Salah satunya ketika menuntut ilmu. Boleh jadi ilmu tersebut sudah dekat dengannya, tapi ia tidak sabar. Ia keburu menyerah. Maka ilmu tersebut tidak jadi oleh Allah diberikan kepada seseorang itu. Maka kesabaran adalah hal yang sangat penting bagi para penuntut ilmu dimanapun ia berada dan dimanapun ia belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk belajar melalui Al-Quran, surah Al-Alaq yang Allah turunkan pertama kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membaca, ya, di dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di sini kalau secara arti harfiah adalah bacalah. Kalau bisa ditafsirkan secara lebih luas, bisa berarti belajarlah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam tentunya wajib untuk menuntut ilmu atau untuk belajar. Perkara ketika menuntut ilmu, kita mendapat hasil yang maksimal atau tidak, maka bukan kewajiban kita. Adapun kita menjadi pintar atau tidak, itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita hanya menjalankan tugas dari Allah untuk belajar. Maka ketika kita tidak mendapat hasil yang maksimal, kita harus tetap sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, wabulghatin. Artinya adalah biaya. Tentu kita ketika menuntut ilmu pasti membutuhkan biaya. Di dalam proses menuntut ilmu, setiap manusia pasti tidak akan pernah luput dari mengeluarkan biaya. Maka memiliki biaya adalah satu syarat agar manusia dapat menuntut ilmu. Lalu bagaimana jika orang yang miskin atau tidak mampu, apakah ia dapat menuntut ilmu? Jawabannya bisa ya atau juga bisa tidak. Tergantung dari orang yang tidak mampu tersebut. Apakah ia hanya diam saja tanpa adanya usaha atau dia mau berusaha? Karena pada hakikatnya biaya tersebut bisa jadi bukan semata-mata milik dari orang tua atau wali dari seorang penuntut ilmu. Bisa jadi juga biaya tersebut adalah dari orang lain atau dari pihak ketiga seperti yayasan, pemilik yayasan atau juga pemerintah. Selanjutnya yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin, petunjuk dari guru. Petunjuk dari guru ini sangat penting menjadi syarat agar seseorang mendapatkan ilmu. Seseorang mungkin bisa saja belajar tutorial secara otodidak, tapi tanpa adanya petunjuk dari guru, seseorang tersebut bisa saja menjadi salah paham, tidak tahu mana yang benar ataupun mana yang salah. Dan nilai-nilai ini adalah menjadi suatu keniscayaan di dalam menuntut ilmu agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang keenam adalah waquli zamanin, waktu yang panjang. Sebuah pendidikan tidak akan bisa tanpa dilalui oleh proses atau waktu yang panjang. Tidak akan bisa diperoleh dalam waktu yang singkat. Tentunya sebuah pendidikan itu akan dilalui secara bertahap. Misalnya, seorang anak pasti harus melewati masa TK dulu. Setelah TK, selama kurang lebih 2 tahun, ia akan masuk ke jenjang sekolah dasar. Tentunya sampai ke atasnya, sampai ke perguruan tinggi. Hal tersebut akan sangat banyak memakan waktu, sehingga seorang anak atau seorang manusia bisa menjadi orang yang memiliki ilmu apa yang ia cari. Nah, proses ini tidak akan bisa seinstan yang atau sepraktis yang kita kira. Menuntut ilmu itu dimulai sejak kita bernapas sampai akhir hayat kita datang kepada kita. Selama masih bisa bernafas, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Anak-anak dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.